Mari kita belajar menjahit, membuat baju indah dan cantik. Satu persatu langkahnya kita ikuti dengan sabar dan teliti. Jarum, benang, dan gunting siap, kain warna-warni terbentang rapi. Meteran kain untuk mengukur, pendedel jika ada yang salah. Mari kita belajar menjahit, membuat baju indah dan cantik. Satu persatu langkahnya kita ikuti dengan sabar dan teliti. Potong kain sesuai pola, pasang jarum di mesin jahit. Masukkan benang dengan hati-hati, tekan pedal, mulai menjahit. Saya Herlina Desiriana. Saya mempunyai ide ingin membuat suatu pelatihan non-formal edupreneur untuk anak-anak SD, yaitu dengan membuat sanggar menjahit ceria, atau saya beri slogan yaitu Sajari, Sanggar Menjahit Ceria. Maksud saya mendirikan sanggar menjahit ini adalah dengan dilatar belakangi anak-anak sekarang itu memerlukan kegiatan yang menuntut kreativitas. Jadi mereka itu harus difasilitasi untuk melatih psikomotor halusnya, tidak bergantung kepada gawai. Saya memfasilitasi anak-anak yang mempunyai minat dan potensi untuk melakukan aktivitas yang kreatif serta menanamkan jiwa entrepreneurship sejak dini. Sedangkan strategi pemasaran sanggar menjahit ceria Sajari yang saya prakarsai adalah yang pertama, saya menerapkan strategi digital marketing. Saya akan mempromosikan tentang sanggar saya melalui Instagram, Facebook, TikTok, ataupun WhatsApp. Menggunakan media digital akan menyentuh audiens lebih luas, kemudian lebih visual dan lebih menarik. Kemudian strategi yang kedua, saya menggunakan strategi promosi langsung, yaitu saya dengan mendirikan atau mengadakan bazar-bazar di sekolah ketika sekolah sedang mengadakan program Market Day. Kemudian sekolah-sekolah yang sudah menerapkan kurikulum merdeka, mereka akan mengadakan gelar karya. Disitulah saya akan masuk untuk mempromosikan sanggar saya dengan ikut serta dalam kegiatan pameran karya siswa saat P5. Dan strategi selanjutnya, saya akan mempromosikan langsung dengan menyelipkan program-program sanggar saya melalui ekstrakurikuler yang di sekolah adakan. Misalnya, ekstrakurikuler seni rupa. Di situ bisa disisipkan kegiatan menjahit. Dan untuk ekstrakurikuler seni rupa ini, kebetulan sekolah tempat saya mengajar menyediakan memfasilitasi siswa untuk ekskul seni rupa ini. Bazar, kemudian pameran, ekstrakurikuler, dan satu lagi, saya akan memberikan diskon sebanyak 20% untuk siswa yang mendaftar ikut sanggar saya. Saya rasa dengan promosi-promosi langsung ini berguna untuk menciptakan kesan pertama yang positif dan meningkatkan kemungkinan pendaftaran bagi peserta didik yang akan ikut di sanggar saya. Kemudian yang ketiga adalah strategi word of mouth, artinya dari mulut ke mulut. Otomatis di sini saya akan melakukan pendekatan kepada siswa yang pernah mengikuti ekskul seni rupa dengan saya dan melakukan kegiatan menjahit. Kemudian saya pun akan merekrut orang tua yang anaknya ikut serta dalam program saya. Setidaknya dengan strategi word of mouth, sistem trust itu terjalin. Jadi, siswa yang pernah mengikuti program saya akan mempromosikan kegiatan saya itu kepada teman-temannya. Serta orang tua pun yang anaknya pernah mengikuti program saya akan mengajak orang tua yang lainnya untuk mengikuti program saya. Strategi selanjutnya yang saya akan terapkan adalah strategi branding.
membuat logo ceria dengan warna dan slogan khusus yang akrab untuk anak-anak. Saya menamakan sanggar saya yaitu Sajari, yaitu Sanggar Menjahit Ceria. Dan slogan dari sanggar saya adalah satu jahitan, 1000 impian. Program ini tercipta dari semangat saya untuk membekali para peserta didik dengan life skill dan semangat kewirausahaan sejak SD. Nama, slogan, dan logo yang ceria saya percaya akan membangun identitas brand sanggar saya sehingga mudah diingat dan menarik bagi anak-anak maupun orang tua. Branding yang kuat saya percaya akan membantu menciptakan emosi yang positif serta kepercayaan terhadap program sanggar yang saya buat sejak awal. Dan strategi yang kelima adalah strategi harga. Otomatis saya menetapkan harga-harga yang disesuaikan dengan kondisi anak ataupun di mana tempat saya menerapkan program tersebut. Yang pertama, jika program sanggar saya itu diterapkan di ekstrakurikuler sekolah dasar negeri, otomatis saya harus menyesuaikan dengan harganya. Misalnya setiap pertemuan anak akan saya pungut sekitar 2.000 atau sampai 5.000 tergantung dengan kebutuhan praktek, dan alat-alat jahit mereka bawa sendiri. Saya hanya menyediakan bahan yang anak sukar untuk mendapatkannya. Kalau misalnya bahan-bahan seperti kain perca, kemudian baju bekas, itu otomatis anak akan membawa sendiri dari rumah, sehingga untuk pertemuan bisa saya tarifkan per 2.000 misalnya, seperti itu. Tetapi jika anak tidak mendapatkan bahan yang mudah diperoleh di rumah, saya akan menyediakan secara klasikal. Kemungkinan bisa ditaikkan per anak itu setiap pertemuan bisa 5.000, dan ini saya harus kesepakatan dulu dengan anak-anak. Kemudian jika anak-anak yang akan mengikuti pelatihan menjahit secara per kelompok, private per kelompok, saya akan terapkan harga 10.000 per sesi, dan saya memberikan bonus berupa alat menjahit mini seperti ini, alat menjahit mini. Dan tidak menutup kemungkinan saya pun akan membuka bagi anak-anak yang privat per orang. Nah, dengan paket hemat tentu saja, agar tidak memberatkan. Harga dan yang sangat terjangkau ini dapat meningkatkan akses dan menurunkan hambatan bagi sanggar saya untuk merekrut pendaftar. Strategi selanjutnya adalah strategi kolaborasi, bekerja sama dengan sekolah-sekolah SD atau komunitas orang tua, komunitas belajar, atau tokoh alat jahit yang akan mensponsori sanggar saya. Kolaborasi ini akan memperluas jaringan dan menambah kepercayaan masyarakat karena sanggar merupakan bagian dari ekosistem pendidikan. Strategi komunitas, membuat komunitas melalui WhatsApp. Saya akan merintis dari yang mulai yang sederhana, yaitu dari WhatsApp dulu. Saya akan membentuk atau membuat grup WhatsApp khusus untuk anggota sanggar saya, baik untuk anggotanya anak-anak ataupun peserta ataupun orang tua. Strategi selanjutnya adalah strategi teknologi. Saya mempunyai impian akan membuat e-katalog hasil karya siswa. Kemudian seiring dengan bertambahnya peserta di sanggar saya akan membuat form pendaftaran online. Nah, e-katalog dan pendaftaran online ini tentu akan meningkatkan kemudahan dan mengurangi hambatan untuk orang tua atau siswa datang langsung berkunjung ke sanggar saya. Mereka bisa mengakses informasi tersebut secara jarak jauh atau online. Kemudian strategi testimoni pelanggan. Ini yang sangat menentukan, yaitu kepuasan dari peserta serta orang tua yang telah mengikuti program sanggar saya. Dan yang terakhir adalah strategi CSR. Apa itu strategi CSR? Saya akan melibatkan pihak swasta untuk berkolaborasi dengan sanggar yang akan saya buat, yaitu misalnya dengan setiap pembelian paket kursus, misalnya anak-anak membeli paket menjahit mini sekitar 5%
akan saya sisihkan untuk program parenting, karena di sekolah saya secara rutin mengadakan program parenting, atau bahkan sekolah lain juga sama mengadakan program parenting. 5% dari pembelian atau 5% dari pendaftaran uang sanggar itu saya akan sumbangkan sebagai sponsor untuk acara parenting. Mudah-mudahan ketika acara parenting ini terlaksana, kemudian nama sanggar saya bisa dicantumkan di dalam flyer mereka, akan mengingat para konsumen atau para audiens, sehingga kemungkinan besar mereka tertarik untuk mendaftar di sanggar saya. Setelah saya memaparkan strategi Sanggar Sajari, saya akan memaparkan juga langkah-langkah dalam menyusun strategi pemasaran Sanggar Sajari. Yang pertama, saya harus menganalisis pasar dulu, yaitu menganalisis kebutuhan. Kebutuhan apa yang orang tua dan anak butuhkan untuk saat ini. Ternyata melalui percakapan dengan para orang tua dan anak-anak, di situ bisa saya simpulkan bahwa orang tua banyak mengeluh bahwa anaknya terlalu bergantung kepada gawai, sehingga mereka memerlukan aktivitas yang dapat memfasilitasi anaknya. Fasilitas pun bukan hanya fasilitas bermain secara fisik, tetapi fasilitas berkegiatan bermain yang menghasilkan. Kemudian dari pembicaraan itu saya dapat menyimpulkan, berarti orang tua membutuhkan suatu komunitas agar anaknya bisa berkreasi dan dapat bermanfaat di masa depan nanti. Kemudian tren. Nah, di sini ketika saya menganalisis pasar, tren dapat meningkatkan pendidikan kompetensi anak melalui pendidikan non formal. Jadi anak itu tidak harus selalu mendapatkan pendidikan secara formal, non formal pun. Untuk saat ini banyak sekali bimbel, les, ataupun sanggar-sanggar seni lainnya. Nah, kompetitor saya ini adalah sanggar-sanggar seni. Sanggar-sanggar seni seperti menggambar. Tetapi saya yakin sanggar saya akan berpeluang di pasaran. Mengapa? Karena sanggar khusus menjahit untuk anak-anak sangat kurang. Kemudian tantangannya adalah persepsi masyarakat yang paradigma mereka yang bahwa menjahit itu kegiatan hanya untuk anak perempuan atau kegiatan hanya dilakukan oleh orang dewasa. Itu yang harus saya ubah paradigma tersebut. Saya ingin mengubah paradigma masyarakat bahwa menjahit bisa dilakukan sejak dini dan sebagai upaya untuk membekali anak berjiwa wirausaha di masa depan. Langkah strategi pemasaran selanjutnya adalah saya harus menemukan target pasar. Target pertama saya jelas, anak usia SD, terutama kelas atas, kelas 4, kelas 5, kelas 6. Sebenarnya tidak menutup kemungkinan untuk kelas rendah, tapi untuk menjahit menggunakan jarum, benang, lebih tepat di usia kelas atas, yaitu kelas 4, 5, dan 6, antara 9 sampai 12 tahun. Dan sasaran selanjutnya adalah orang tua yang peduli terhadap pengembangan pendidikan atau keterampilan anaknya, dan sekolah yang mempunyai keinginan untuk memfasilitasi peserta didiknya yang mempunyai minat dan potensi dalam bidang seni, terutama seni rupa atau misalnya seni kerajinan tangan, dan saya akan melakukan pendekatan dengan sekolah-sekolah tersebut dengan menyisipkan kegiatan menjahit. Nah, untuk lokasi yang pertama saya base campnya tentu di saya tinggal, yaitu Sanggar Sajari berada di rumah saya. Saya mempromosikan ini kepada tetangga yang dekat dulu. Kemudian setelah tempat saya mengajar dengan menyisipkan kegiatan menjahit di ekstrakurikuler seni rupa yang saya bina. Dan yang ketiga, lokasi pun bisa dilaksanakan di sekolah-sekolah lain yang telah menjalin kerjasama dengan saya, yang telah melaksanakan eskul yang bisa saya sisipi kegiatan Sanggar Sajari. Kemudian langkah strategi yang ketiga adalah menentukan tujuan pemasaran.
Tujuan saya dengan membuka sanggar ini adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan manfaat belajar menjahit sejak dini. Kemudian yang kedua adalah minimal target saya adalah untuk 1 bulan ini saja, saya tidak akan berlebihan. Untuk pertama ini 1 bulan ini setidaknya ada 10 anak yang tertarik dan mereka loyal mengikuti sistem mengikuti sanggar saya. Kemudian pemasaran ketiga, saya harus membangun kerjasama setidaknya minimal dengan 2 sekolah, minimal dengan 2 sekolah lain di dalam 1 semester ini. Dan tujuan pemasaran selanjutnya adalah saya harus membuat citra atau membentuk citra bahwa Sajari adalah tempat belajar yang menyenangkan, kreatif, dan membangun masa depan anak. Kemudian, langkah menyusun strategi yang keempat adalah merancang nilai unik produk atau layanan. Nah, sanggar menjahit ini untuk anak-anak ya, melakukan pendekatan ceria, kreatif, dan entrepreneurship. Dan setiap siswa tidak hanya belajar menjahit, tetapi secara tidak langsung mereka akan membangun karakter yang pertama adalah sabar, teliti, mandirian, rasa percaya diri, serta mereka belajar untuk